Hari ini insya Allah teman-teman kita akan belajar sosok sahabiah yang luar biasa, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Asma teman-teman binti Abu Bakar, beliau adalah seorang wanita yang memiliki banyak sekali keutamaan. Subhanallah. Kita akan lihat bagaimana Asma binti Abu Bakar menjadi wanita yang sangat pemberani. Kita akan lihat bagaimana Asma adalah seorang wanita yang sangat-sangat dermawan. Kita pula akan melihat bagaimana Asma adalah seorang wanita yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai di usianya 100 tahun giginya tidak ada satupun yang tanggal. Subhanallah. Asma teman-teman, beliau adalah putri dari seorang sahabi yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka tak heran kalau Asma memiliki banyak sekali keutamaan, karena beliau meniru apa yang telah dicontohkan oleh ayahanda beliau. Dan kita tahu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Tidak heran kalau Asma menjadi wanita yang masuk dalam jajaran wanita-wanita yang masuk Islam pertama kali. Subhanallah. Karena ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau mendapatkan kabar bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan ini kepada keluarganya. Subhanallah. Dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq teman-teman, kala itu beliau kerahkan semuanya untuk mendukung dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau Asma, beliau perintahkan untuk mengirim makanan di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di Gua Thur. Putra beliau Abdullah, beliau perintahkan untuk memata-matai orang-orang Quraisy, melihat bagaimana keadaan mereka dan menyampaikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Budaknya Abu Bakar As-Siddiq, beliau perintahkan untuk mengembalakan kambing di dekat Gua Thur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Thur agar bisa susunya diperah ya, dan diminum oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha putri beliau, beliau berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampingi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang engkau cintai?" Maka kata Rasulullah SAW, Aisyah. Kemudian siapa? Rasulullah menjawab, kemudian ayahnya. Subhanallah. Jadi memang Asma ini teman-teman, subhanallah, tumbuh ya dan berkembang di dalam keluarga yang sangat-sangat baik ya, Masya Allah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Asma memiliki seorang kakek, di mana kakek beliau dari jalur ayahnya ya, Abu Quhafah, atau biasanya ada julukan lain yaitu Abul Atiq. Beliau juga masuk Islam ya, Masya Allah. Jadi kakeknya sudah masuk dalam jajaran orang-orang yang mengimani Rasulullah SAW. Dan neneknya Asma ya, dari jalur ayahnya yaitu Ummul Khair, beliau juga masuk Islam dan meraih kemuliaan mendampingi Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW. Kemudian suaminya, subhanallah, dikelilingi semuanya, Zubair. Beliau Zubair bin Awam ya, beliau adalah orang yang membela Rasulullah SAW dan orang yang dijamin masuk surga, subhanallah. Bahkan Zubair ini suaminya Asma teman-teman adalah orang yang terkenal sebagai orang yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah, subhanallah. Bahkan kesolihan ayahandanya nurun ke Asma binti Abu Bakar, kemudian menurun kembali kepada anak-anaknya Asma. Di antara anaknya Asma teman-teman, ada yang bernama Urwah bin Zubair. Sepertinya kita sudah pernah dengar sedikit ya masalah Urwah bin Zubair.
Di mana ketika itu Urwah bin Zubair ini anaknya Asma, teman-teman, sedang berkumpul bersama kawan-kawannya di Ka'bah ya. Kemudian masing-masing kawannya itu bertanya, cita-citamu menjadi apa? Kawan-kawannya ada Malik waktu itu ya, ada Abdul Malik bin Marwan, ada Abdullah bin Zubair, semuanya mengatakan bahwasanya saya cita-citanya ingin menjadi khalifah. Ada yang mengatakan saya cita-citanya ingin menjadi seorang pedagang. Berbeda dengan Urwah bin Zubair, putranya Asma. Apa jawaban Urwah bin Zubair? Jawaban Urwah bin Zubair, cita-citanya adalah ingin menjadi orang yang berilmu, ingin menjadi hamba Allah yang salih, yang kelak menyebarkan ilmunya dan Allah ridha kepadanya. Subhanallah. Jadi memang anak-anaknya itu luar biasa. Dan ada anaknya Asma, teman-teman, yakni Abdullah bin Zubair. Nanti kita akan belajar bagaimana beraninya Abdullah bin Zubair ketika menghadapi pasukan Hajjaj ya, yang mengepung Makkah kala itu. Dan subhanallah, anak-anaknya itu anak-anak yang berbakti. Abdullah bin Zubair ini ketika beliau sudah dikepung oleh Hajjaj, maka beliau mendatangi ibunda tercintanya, meminta nasihat dari ibunya, subhanallah. Dan ketika dinasihati oleh ibunya, maka Abdullah bin Zubair sangat patuh kepada ibunya. Dan akhirnya Abdullah bin Zubair syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke kota Madinah, maka Asma ini mendapatkan peran, mendapatkan tugas untuk mengirimkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ayahanda beliau Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu kondisinya Asma, teman-teman, bisa dibayangkan enggak, seorang wanita naik turun. Itu kan Gua Sur itu kan, kalau teman-teman lihat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk teman-teman semuanya pergi ke kota Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan umrah, melaksanakan haji. Dan nanti ketika di Makkah teman-teman bisa mengunjungi, misalnya pengen tahu Gua Sur seperti apa, maka teman-teman lihat Gua Sur itu berada di salah satu seperti bukit ya, tempatnya itu rodo tinggi. Seorang wanita dalam keadaan hamil, lihat, dalam keadaan hamil, kemudian beliau naik turun ya setiap hari mengantarkan makanan kepada ayahanda tercintanya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ketika itu teman-teman, Asma diberikan julukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang wanita dzatun niqatain, pemilik dua ikat pinggang. Jadi ikat pinggangnya itu ya, di pinggangnya itu teman-teman dililitkan tali untuk mengikat makanan yang pertama ya, dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh ayahanda tercintanya. Ikatan yang kedua adalah untuk mengikat perut beliau, subhanallah ya, subhanallah. Dan ketika itu Asma sedang mengandung Abdullah bin Zubair. Maka kelak nanti termasuk di antaranya keutamaan Asma ini, teman-teman, adalah wanita yang masuk ke dalam Islam di jajaran pertama. Jadi Asma termasuk dari wanita yang ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk masuk di dalam jajaran wanita-wanita yang masuk ke dalam Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Asma untuk berhijrah ke Madinah An-Nabawiyah. Dan ketika beliau berhijrah, teman-teman bisa dibayangkan ya, beliau itu dalam keadaan hamil tua. Dan subhanallah, yang namanya orang sedang hamil tua itu biasanya kalau kita nih ya, tidak bisa dibayangkan lah, mau tidur tengkurap ya, apalagi tidak bisa tidur tengkurap, tidur telentang juga tidak nyaman, miring juga sama ya, tidak nyaman. Maka Asma subhanallah, karena beliau mencintai Allah dan Rasulnya, beliau hijrah ke kota Madinah.
Subhanallah. Dan benar, ya, karena memang ketika Asma pergi ke kota Madinah dalam keadaan sedang hamil tua, maka teman-teman, Asma melahirkan sebelum sampai di kota Nabi kita Muhammad SAW. Asma baru sampai Kuba, kemudian lahirlah bayi pertama di dalam Islam yang kelak nanti ikut berhijrah ya bersama ibunya. Subhanallah. Dan ketika itu bayi yang dilahirkan oleh Asma ketika itu dinamai dengan nama yang sangat-sangat bagus, nama yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Abdullah. Subhanallah teman-teman, ini adalah nama yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Abdullah lahir, maka dibawalah Abdullah kecil ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahnik Abdullah ibnu Zubair, ya. Dan jadilah Abdullah ibnu Zubair seorang sahabat yang sangat-sangat luar biasa taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ya di antara keutamaan Asma, juga di antaranya beliau dari awal-awal masuk teman-teman. Beliau itu adalah wanita yang terkenal sangat pemberani. Jadi wanita yang sangat terkenal sangat pemberani. Buktinya ketika Abu Jahal datang ke rumah Asma, ya, menanyakan keberadaan ayahnya, dan kala itu Asma tidak menjawabnya, ya. Sampai akhirnya Abu Jahal kesal. Apa yang dilakukan Abu Jahal teman-teman? Yang dilakukan Abu Jahal adalah menampar kepala Asma, pipi Asma, sampai anting-antingnya Asma itu jatuh, ya. Ya Rob, ya, dipaksa oleh Abu Jahal, ya. Tanya kemana ayahnya, karena Abu Jahal pengen mengancam Abu Bakar. Dia tahu kalau Abu Bakar itu menemani Rasulullah SAW. Maka Asma merahasiakannya dan tidak memberitahu di mana keberadaan ayah dan Rasulullah SAW. Dan Abu Jahal pun naik pitam, ya, memukul Asma sampai anting-antingnya terjatuh. Ya, subhanallah. Ini keberanian yang sangat luar biasa, ya, seorang wanita menghadapi, kalau bisa dibayangkan hari ini ada orang yang ditakuti oleh kabilahnya datang, tapi Asma ini, ya, nggak mau membuka mulut, nggak mau memberitahu di mana keberadaan ayah dan Rasulullah SAW. Kemudian di antara kejadian teman-teman yang kita tahu bahwasanya Asma itu adalah seorang pemberani, maka Asma ketika itu beliau didatangi oleh Abdullah ibnu Zubair, ya, oleh ananda tercintanya. Kemudian ketika itu ananda tercintanya Abdullah bin Zubair meminta nasihat, ya, dari putranya, dari ibunya. Ya, Abdullah bin Zubair meminta nasihat dari ibunya, ya, ketika dikepung oleh Hajjaj. Maka apa yang dilakukan oleh Asma? Wahai putraku, ya, teruslah berjalan. Kalau memang engkau tahu engkau berada dalam kebenaran, maka jangan sekali-kali mundur, ya, untuk menolong kebatilan. Abdullah bin Zubair mengisahkan, wahai ibunda, apakah aku akan memilih dunia, ya, karena ditawarkan waktu itu Abdullah bin Zubair ditawarkan kepingan-kepingan dunia dengan syarat mau melepaskan kedudukannya. Maka kata Asma, wahai Abdullah, wahai anakku, kalau engkau ingin Allah dan Rasulnya ridho kepadamu, maka teruslah menjaga kebenaran tersebut, ya, jangan sekali-kali mundur. Subhanallah. Dan Asma pun memberikan motivasi kepada Abdullah bin Zubair, ya, wahai anakku, ya, ketika engkau kelak mendapatkan kematian, ya, dengan syahid, maka janganlah bersedih, karena sesungguhnya di dunia ini hanya sebentar. Dan ibunya ketika itu teman-teman, ya, ini saya tuh ketika membayangkan, ya, kisah seorang ibu dan anak di detik-detik terakhir mau berpisah, ya. Dan ibunya berusaha untuk memberikan motivasi dan tahu bahwasanya itu adalah hari-hari terakhir, ya, untuk bertemu dengan putra tercintanya. Maka dengan keberaniannya Asma mengatakan kepada putranya Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, aku lebih senang engkau mendapatkan kesyahidan daripada lehermu kelak dipotong oleh Hajjaj dan engkau tidak mendapatkan syahid. Kemudian ketika itu Asma meminta sebuah permintaan kepada Abdullah bin Zubair. Wahai anakku, katanya Asma, ya,
Aku ingin memelukmu untuk terakhir kalinya, ya, mencium keningnya Abdullah bin Zubair, teman-teman, putra tercintanya. Kemudian Abdullah bin Zubair, beliau mau ya dicium oleh ibunda tercintanya, ya dipeluknya. Dan Asma ya di usianya 100 tahun, kala itu teman-teman, subhanallah, beliau diuji oleh Allah dengan buta matanya. Ya, dengan buta matanya, jadi tidak bisa melihat, hanya bisa meraba. Tapi di usia 100 tahun itu Asma tidak pikun dan tidak ada yang tanggal giginya satupun. Maka ketika beliau meraba, didapatinya Abdullah memakai baju besi. Dan Asma ketika itu mengatakan kepada anaknya, ya, wahai putraku, lepaskanlah baju besi ini. Sungguh, kata Asma ya kepada anaknya, ya, sungguh engkau akan menghadapi sebuah peperangan, ya, di mana engkau berada dalam sebuah kebenaran, ya, di atas kebenaran, dan janganlah engkau takut barang sedikit pun. Teruslah maju, ya, menghadapi kebenaran tersebut, dan Allah akan memberikan syahid kepadamu. Ketika itu Abdullah, teman-teman, tidak langsung mengiyakan, ya. Abdullah langsung mengatakan, wahai ibu, aku memakai baju besi itu untuk menenangkan dirimu. Coba bisa dibayangkan dah, anaknya pengen nenangin ibunya, tapi ibunya saking beraninya itu bilang ke anaknya, sudah, lepaskan baju besi itu. Kamu hadapi pasukan Hajjaj, karena Allah yang akan menolongmu. Dan ketika itu Abdullah bin Zubair berkata kepada ibunya Asma, demi Allah, katanya Abdullah bin Zubair, ya, ibu, aku takut kalau nanti tubuhku dicincang setelah aku meninggal dunia. Maka jawaban Asma apa, teman-teman? Jawaban Asma, saking beraninya Asma, jawabannya, wahai anakku, sesungguhnya kambing tidak lagi bisa merasakan sakit dipotong-potong tubuhnya setelah disembelih. Subhanallah, ketika itu dadanya Abdullah bin Zubair langsung bergetar, ya. Dan Asma memeluk Abdullah bin Zubair, ya. Kemudian mengatakan, wahai anakku, berangkatlah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Keluarlah dengan mengharapkan wajah Allah, dan kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Maka keluarlah Abdullah bin Zubair tepat di hari yang sama, teman-teman. Sebelum matahari tenggelam, Asma mendengar bahwasanya putranya Abdullah bin Zubair telah mendapatkan kesyahidan. Subhanallah. Dan ketika Abdullah bin Zubair akhirnya, teman-teman, syahid, ya, dibunuh oleh pasukan Hajjaj, maka Hajjaj menyalibnya di Masjidil Haram, ya, dinaikkan ke atas. Kemudian setelah itu Hajjaj menemui Asma, coba lihat, dan mengatakan kepada Asma, wahai ibunda, apakah engkau telah mendengar bahwasanya putramu Abdullah bin Zubair, ya, telah aku bunuh. Kemudian Asma pun diiming-imingi, ya, dunia. Maka kata Asma, jawabannya apa? Dengan keberaniannya mengatakan, wahai Hajjaj, ya, engkau telah merusak dunia anakku dan anakku telah merusak akhiratmu. Beraninya Asma. Ketika itu Hajjaj itu adalah seorang yang sangat-sangat ditakuti. Ketika Hajjaj masuki kota Mekah, teman-teman, maka sebagian pengikut Abdullah bin Zubair kala itu mundur perlahan-lahan karena tahu kekuatan yang ada dalam diri Hajjaj dan para pasukannya. Nanti teman-teman insyaallah bisa baca sendiri, ya, bagaimana siapa itu Hajjaj, ya, siapa itu Bani Umayyah, nanti bisa belajar, ya. Dan Asma ketika itu mengatakan kepada Hajjaj, ketika Hajjaj mengatakan, wahai ibu, ya, sesungguhnya aku menanyakan kebutuhan Anda. Maka apa kata Asma? Kata Asma kepada Hajjaj, aku bukanlah ibumu, akan tapi aku adalah ibu dari orang yang engkau telah bunuh, dan aku tidak memiliki keperluan apa-apa selain aku beritahukan kepadamu. Lihat apa yang dikatakan oleh Asma. Selain apa yang aku telah dengar dari Rasulullah SAW, dan aku katakan kepadamu, kata Rasulullah SAW, akan muncul di Thaqif seorang pendusta dan seorang perusak. Dan ternyata engkau adalah orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, ya. Hebatnya Asma itu, beraninya luar biasa, Masya Allah. Menghadapi orang yang ditakuti manusia, tapi Asma nggak ada takutnya, ya. Asma takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nah, setelah putranya terbunuh, kemudian selang tidak lama, para ulama mengatakan tidak lama kemudian, Asma juga akhirnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ya. Dan ini
bukti di antara contoh teman-teman bagaimana Asma menjadi sosok yang sangat-sangat berani, ya subhanallah. Dan Asma juga teman-teman, beliau memiliki kemuliaan. Di antaranya kemuliaan yang beliau miliki adalah beliau adalah seorang wanita yang ahli ibadah. Subhanallah. Jadi Asma itu beliau menyatukan antara ibadah ya dan rasa takut kepada Allah yang beliau tampakkan di dalam kehidupannya. Jadi kalau siang beliau berpuasa, ya kalau malam beliau sholat. Bahkan sang suami ya Zubair bin Awam itu pernah mengatakan, pernah menuturkan. Kata Zubair bin Awam, aku masuk menemui Asma, rupanya Asma sedang sholat. Dan ketika itu Asma sedang membaca, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Maka kemudian kata Abdullah bin Zubair, kata Zubair bin Awam, akhirnya Zubair bin Awam setelah itu menunggu Asma ya selesai sholat dan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Asma ketika berdoa kepada Allah, kata Zubair bin Awam, dalam keadaan menangis. Ya Masya Allah. Itulah Asma teman-teman. Jadi beliau itu ahli ibadah. Maka tidak heran kalau misalnya Allah jaga di usianya yang sudah tua, Allah tidak berikan kepikunan. Karena Rasulullah SAW pernah memberitahukan ya di dalam hadis beliau, ketika beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Rasulullah SAW, jagalah Allah, ihfadillaha yahfadka. Maka niscaya Allah akan menjagamu. Ibnu Rajab pernah mengatakan yang dimaksud dengan jagalah Allah ya adalah ia berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban. Ia berusaha memberikan haknya Allah ya. Maka kelak Allah akan menjaganya. Subhanallah. Jadi siapapun di antara hamba Allah nih teman-teman, yang di waktu mudanya dia benar-benar menjadi hamba yang taat kepada Allah, dia menjaga kewajiban-kewajibannya dia tunaikan, ya, amalan-amalan sunnahnya dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus untuk siapapun hamba Allah yang melakukan demikian di masa tuanya tidak pikun. Subhanallah. Allah jaga fisiknya. Allah berikan husnul khatimah. Maka tak ada kata terlambat. Ya, kalau kemarin kita belum menjaga hak-haknya Allah, mulailah kita menjaga hak-haknya Allah, karena Allah yang akan menjaga kita di masa tuanya. Ya, subhanallah. Dan Asma itu teman-teman, beliau juga memiliki ketajaman ingatan. Ya, subhanallah. Bahkan dari kesalihannya Asma, ya Allah jaga keturunannya, subhanallah. Dan ini PR untuk kita semuanya. Kalau kita pengen anak keturunan kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, mulailah dari kita terlebih dahulu sebagai ibunya untuk memantaskan menjadi wanita-wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan wanita-wanita yang senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dari berbuat dosa. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan yang dimiliki oleh Asma, ya kalau kita bahas masalah Asma ini sebenarnya tidak habis waktunya satu pertemuan ya. Saya ringkas ya karena saking panjangnya. Maka di antara keutamaan yang dimiliki oleh Asma teman-teman, itu beliau sangat-sangat dermawan ya. Apapun yang beliau dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, maka beliau langsung keluarkan pada hari itu juga. Ya subhanallah. Jadi pada hari itu juga Asma mengeluarkan apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah sosok para sahabiyah. Yang kita tahu para sahabiyah itu adalah orang-orang yang ahli dalam sedekah. Ya Masya Allah. Ya, tidaklah beliau memiliki sesuatu di hari itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepadanya, kecuali beliau keluarkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya Masya Allah. Ya. Mungkin kalau di antara kita kan ada yang kalau Allah berikan sesuatu kita masih menyimpannya ya. Dan nanti dikumpulin, dikeluarkan pada waktu Ramadan misalnya ya. Kalau Asma enggak. Asma tidak takut dengan kemiskinan. Asma keluarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan ya di jalan Allah dan Allah menggantinya. Subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Asma, juga beliau Asma ya adalah seorang istri yang salihah ya. Kita bisa lihat ketaatannya
beliau kepada suami tercintanya Zubair bin Awam. Ya, ketika Asma menikah dengan Zubair bin Awam, teman-teman, maka Zubair itu tidak memiliki apa-apa kecuali kudanya. Ya, jadi kecuali kuda yang dimiliki oleh Zubair. Dan kala itu Asma subhanallah tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh walaupun suaminya dalam keadaan miskin, tapi Asma berusaha taat kepada suaminya. Dan pastinya ketika itu Asma senantiasa menjaga apa yang dititipkan suaminya. Jadi Asma mengurusi kudanya Zubair bin Awam, ya, memberikannya makan setiap hari. Kemudian ada kebun, ya, yang ayahandanya berikan kepada Asma. Beliau juga mengairi pohon-pohon kurma, mengadoni roti. Masya Allah, ya, lihat sosok Asma, ya, dari kalangan bangsawan, dari kalangan orang yang terpercaya, yang mulia. Asma itu berasal dari keturunan orang kaya, teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar ketika ini bukti bahwasanya Asma itu dari keturunan orang kaya. Ketika Abu Bakar pergi hijrah bersama Rasulullah SAW, maka Abu Bakar tuh membawa seluruh uangnya yang berjumlah 6.000 dinar. Satu dinarnya, kalau teman-teman mau hitung-hitungan, ya, satu dinar itu adalah harga satu ekor kambing. Satu ekor kambing ya kurang lebih sekitar 3.500.000, ya. Coba 3.500.000 dikali 6.000, berapa M itu? Nah, itu harta yang dimiliki oleh ayahnya, ya. Dibawalah oleh Abu Bakar hartanya semua untuk kepentingan kaum muslimin. Dan kala itu Asma masih di Makkah, ya, tinggal bersama kakeknya Abu Quhafah. Abu Quhafah buta dan mengatakan kepada Asma kala itu, ya, wahai Asma, sesungguhnya Abu Bakar itu hendak mencelakakan kalian, ya, tidak dengan membawa seluruh harta dan jiwanya. Asma menenangkan, ya, hati kakeknya, ya, mengumpulkan kerikil-kerikil, ya, batu-batu kecil. Kemudian diletakkannya di tempat yang biasa Abu Bakar meletakkan harta, dan membawa kakeknya untuk menyentuh, ya, kerikil-kerikil tersebut. Dan Asma mengatakan, wahai kakek, inilah yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Asma tidak mengatakan ini adalah uang, tapi Asma mengatakan ini loh sesuatu yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Dan Abu Quhafah waktu itu dimudahkan oleh Allah mengira bahwasanya batu kerikilnya itu adalah kepingan-kepingan dinar, ya. Maka kata Abu Quhafah, jika dia telah meninggalkan bagi kalian barang ini, ya sudah, ya, alhamdulillah, ya. Tidak jadi marah, ya, ditenangkan oleh Asma. Subhanallah. Berarti teman-teman, Asma itu berasal dari wanita yang berasal dari keluarga yang kaya. Tapi lihat, Asma tidak meremehkan suaminya. Ketika dia tahu bahwasanya suaminya adalah orang yang tidak punya harta, maka Asma tidak menjadi wanita yang melunjak, ya. Kita bisa lihat wanita-wanita zaman sekarang, manakala dia punya harta yang lebih dari suaminya, ya, baik itu ia dapatkan dari warisan dari orang tuanya ataupun ia mungkin bekerja, maka yang terjadi pada zaman sekarang, dia tidak lagi memuliakan suaminya, suaminya diremehkan, ya, dan terjadilah akhirnya perceraian. Kita bisa mencontoh Asma, ya. Walaupun beliau dari keluarga bangsawan, keluarga yang dimuliakan, tapi beliau ketika menikah dengan Zubair bin Awam, maka beliau seakan-akan mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, aku patuh kepadamu, ya. Aku memberikan apa yang aku bisa berikan kepadamu, ya, subhanallah. Bahkan Asma itu, teman-teman, ya, pernah suatu hari beliau Asma, ya, mengusung kurma yang dipotong oleh Rasulullah SAW, ya, di atas kepalanya. Dan Asma waktu itu harus berjalan kurang lebih 2 kilometer. Jalan, di atasnya ada kurma, ya, di bawah. Dan Rasulullah SAW menawarkan kepada Asma ketika Rasulullah melihat apa yang dilakukan Asma, ya, dengan menaiki kendaraan yang Rasulullah SAW, ya, hewan yang Rasulullah SAW tunggangi ketika itu, ya, Asma naiklah di belakang, ya. Maka Asma punya rasa malu, ya, dan tahu kalau itu adalah sesuatu yang nanti kelak beliau tuh memikirkan bagaimana nanti kalau Zubair menemuiku, gitu loh. Subhanallah, ini contoh sosok wanita yang sangat-sangat menjaga kehormatan dirinya, teman-teman. Maka Asma pun menolak, ya, apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Asma tetap jalan, ya, sampai
ke rumahnya dan mengatakan waktu itu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku malu ya ketika saya ingat Zubair dan rasa cemburunya. Lihat, subhanallah ya. Ini wanita salihah yang sangat-sangat menjaga suaminya. Beliau sangat-sangat memikirkan bagaimana nanti kalau tahu Zubair apa yang terjadi padanya. Bagaimana nanti kalau orang-orang munafik menghembuskan fitnahnya. Beliau rela untuk jalan jauh 2 kilometer teman-teman dengan membawa barang berat di atas kepalanya ya. Dan ketika itu Asma adalah seorang istri yang sangat-sangat dicintai oleh suaminya, oleh Zubair bin Awam ya, Masya Allah ya. Ketika tahu Asma bercerita kalau tadi ditawari oleh Rasulullah SAW untuk menaiki hewan tunggangannya, Asma menolaknya karena memuliakan suaminya. Masya Allah, bertambah cintanya Zubair bin Awam kepada istri tercintanya. Subhanallah ya, subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah kita tahu ya tentang mulianya Asma, yang perlu kita tahu juga terakhir adalah saatnya Asma harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Asma telah meninggalkan banyak jejak-jejak kebaikan. Maka Asma meninggal ya, dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Asma meninggal dalam keadaan suaminya pun ridha kepadanya. Dan Asma meninggal pada tahun 73 Hijriah. Ya, subhanallah. Di usianya kurang lebih 100 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Asma yang diberikan julukan oleh Rasulullah SAW Dzatun Niqatain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Asma bintu Abu Bakar di surga Firdaus tertinggi, dan semoga kita bisa memetik banyak pelajaran dari Asma di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Asma binti Abu Bakar.